Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Sri Suwarsiti dari TK 02 Karanglo, CGP Angkatan 9 Kabupaten Karanganyar akan melakukan coaching dengan alur theta bersama teman CGP saya yaitu Ibu Sulasih dari SMP Negeri 2 Gondangrejo. Permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sulasih yaitu kedisiplinan siswa pada jam istirahat kedua yaitu kegiatan sholat zuhur bersama. Assalamualaikum Bu Sulasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu Siti. Alhamdulillah. Terus gimana dengan kesehatan penglihatan panjenengan? Sudah mendingan ini Bu, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah Bu Ibu, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sebentar tentang apa nih kira-kira yang panjenengan punya permasalahan atau mungkin ada yang pengen diobrolkan dengan saya. Oh iya, ini loh Bu, akhir-akhir ini di sekolah saya itu kok saya setiap hari kok tambah pusing. Maaf Bu, bisa dibesarkan volumenya gitu. Ini akhir-akhir ini di sekolah saya itu kan timbul berbagai permasalahan itu yang membuat saya pusing itu Bu, tentang kedisiplinan siswa. Permasalahan tentang kedisiplinan siswa nggih? Nggih. Permasalahan yang panjenengan hadapi salah satunya yaitu permasalahan tentang kedisiplinan siswa. Nah, di sini kedisiplinan siswa yang dimaksud itu yang bagaimana? Kedisiplinan siswa itu ini loh Bu, setiap istirahat kedua. Yeah. Setiap istirahat kedua itu kok saya kewalahan menghadapi anak-anak itu Bu. Oh, jadi di istirahat kedua Ibu Sulasih mengalami permasalahan yaitu di jam istirahat kedua gitu ya tentang kedisiplinan. Nah, kalau boleh saya tahu itu kedisiplinan tentang apa ya? Itu loh Bu, kedisiplinan tentang sholat zuhur berjamaah. Nggih. Sholat zuhur berjamaah. Oh, jadi siswa Bu Sulasih ketika jam istirahat kedua ada beberapa siswa yang enggan untuk melakukan sholat zuhur berjamaah, ngoten? Iya. Oh, nggih. Nah, kira-kira dari permasalahan kita yang kita hadapi hari ini, apa yang Bu Sulasih harapkan? Ya, harapan saya sih untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Jadi untuk ini ya saya inginnya meningkatkan kedisiplinan anak untuk sholat zuhur berjamaah. Okay. Harapannya panjenengan ingin meningkatkan kedisiplinan tentang sholat zuhur yang berjamaah, ngoten ya. Oh, nggih. Nah, selama ini memang kegiatan untuk sholat zuhur berjamaah itu berjalannya seperti apa sih, Bu? Untuk sholat zuhur berjamaah itu biasanya setelah bel berbunyi untuk istirahat kedua, itu biasanya anak-anak kan langsung menuju ke musola tempat wudhu. Jadi di sekolah kami itu kan ada 15 kelas. Anak-anak menuju ke tempat wudhu, kemudian ada yang bagian jajan, sedangkan bapak ibu guru ya itu giring anak. Jadi mulai memeriksa ke kelas-kelas, kemudian yang belum menuju ke tempat wudhu kita arahkan ke tempat wudhu, kemudian ada yang bapak ibu guru yang sudah menunggu di musola, kemudian ada yang di tempat wudhu. Jadi selama ini yang kami lakukan itu. Oh, berarti selama ini kegiatan sholat zuhur berjamaah berjalan tadi bersamaan, ngoten nggih? Iya, 15 kelas itu bersamaan. Oh, nggih. Dilakukan bersamaan dengan 15 rombel. Jadi kalau selama ini dilakukan dengan sebanyak 15 rombel, dibuat rata-rata satu kelasnya itu ada 20 siswa.
Berarti sekitar ada 300-an siswa nggih, Iya, untuk melakukan sholat bareng. Banyak juga ya, Bu Du? lumayan. Nggih. Dengan begitu banyaknya siswa, apakah Bu Sulasi sudah mencoba cara lain? Sudah pernah dicoba cara lain, yaitu yang dulu itu pernah dicoba awalnya ya ini anak-anak kita bawa ke musola, kemudian sebagian bapak ibu guru itu nanti sholatnya belakangan. Kita ngecek ke per kelas dulu, kita cek di dalam kelas, kemudian yang di kantin-kantin itu kita cek, kemudian kita ajak ke musola. Tapi yang sudah kita lakukan itu pun masih ada anak yang memanjat melompat pagar karena tidak mau sholat, ada yang sembunyi di ruang UKS, kemudian ada yang kadang malah sembunyi di bawah meja. Banyak sekali yang kita. Oh, berarti selama ini cara yang panjenengan lakukan yaitu membawa murid-murid ke musola Ya, dan ibu guru maupun bapak guru mengecek ke kelas-kelas ya, apakah masih ada murid di dalam kelas untuk dan selanjutnya dikirim untuk melakukan sholat berjamaah gitu. iya yang kami lakukan selama ini gitu. Oh, oke. Apakah Bu Sulasi sudah mencoba untuk melakukan dengan cara yang lain? Kalau dirasa ini belum begitu nampak nih untuk kedisiplinan siswa, apakah Ibu sudah melakukan dengan cara lain? Pernah juga dicoba itu anak-anak yang bermasalah itu disendirikan dulu, pernah dicoba. Nanti anak yang bermasalah itu, karena yang sering bikin masalah hanya anak-anak itu tertentu, itu nanti kita ajak sholat yang belakangan. Jadi hampir semua siswa sudah melakukan sholat zuhur berjamaah, yang kita sendirikan tadi kita ajak sholat yang bagian terakhir. Oh, nggih. Berarti ini nggih, cara yang panjenengan lakukan selain tadi menggiring anak ke musola, panjenengan juga istilahnya pripun nggih? Mendekati secara individu kepada anak tersebut ngoten. Iya, pernah kita juga. Oh, nggih. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Ibu, dalam kegiatan sholat zuhur berjamaah, kedisiplinan di sekolah panjenengan itu bisa dikatakan rendah atau kurang, nggih. Banyak yang tidak mengerjakan sholat berjamaah karena mungkin karena dengan begitu banyaknya siswa yang tadinya yang ada 15 rombel, terlalu banyak menurut saya. Itu mungkin dia enggan untuk melaksanakan sholat zuhur itu karena mungkin ngantri dalam wudhunya atau sholatnya itu terlalu lama. Kemungkinan juga bisa begitu nggih Bu nggih? Sehingga Bu Sulasi akan mencoba dengan cara bertahap yang sudah Ibu jelaskan secara runtut dan jelas. Nah, kalau di skala nih, kira-kira posisi peserta didik Ibu dalam kedisiplinan untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah itu di skala berapa? Volumenya bisa ditambah lagi Bu, terlalu kecil ke saya. Skalanya masih di angka 6 ini. Oh, masih di angka 6. Oh, berarti selama ini Ibu merasa karena kurang kedisiplinan dari siswa untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah itu, panjenengan menyimpulkan masih di skala 6. Iya. Ngoten. Nah, setelah mengetahui itu, apakah Ibu mau meningkatkan di angka berapa? Saya inginnya nggak usah banyak-banyak dulu Bu, angka 8 saja. Angka 8 bagi saya sudah bagus nanti tingkatnya. Untuk mencapai angka 8 itu kira-kira yang akan panjenengan lakukan seperti apa ya langkah-langkahnya? Nanti akan kita coba pelaksanaannya, nanti saya lakukan secara bertahap. Ini untuk yang kita mulai minggu ini
itu anak laki-laki dulu yang sholat zuhur berjamaah, kemudian untuk anak perempuannya bisa makan siang dulu ataupun ke kantin. Kemudian untuk tahap yang berikutnya itu anak putri. Jadi setelah anak putra selesai, itu anak putri berangkat untuk ke tempat wudhu. Baru begitu anak putra selesai, anak putrinya masuk ke dalam musola. Tuh. Kemudian nanti untuk yang non muslim itu kita kumpulkan di perpustakaan, nanti ada yang membimbing tersendiri, jadi biar juga toleransinya ada, biar tidak ganggu yang temannya yang sholat berjamaah. Sedangkan untuk anak putri itu yang tidak sholat itu kita kumpulkan di dekat ruang guru, kemudian kita berikan absennya tersendiri dengan yang melakukan sholat zuhur berjamaah. Itu yang akan kita lakukan, dan Bapak Ibu guru pun nanti kita bagi menjadi 2. Bagian ikut sholat zuhur dulu. Banyak sekali langkah-langkah yang akan panjenengan lakukan, nggih. Salah satunya tadi langkah yang secara bertahap dimulai dari anak laki-laki gini, anak laki-laki dulu untuk menjalankan sholat zuhur berjamaah. Nah, sementara anak perempuannya istilahnya istirahat atau makan di kantin. Setelah selesai, baru nanti bergantian dengan anak perempuan yang menjalankan sholat. Nah, selain itu, panjenengan juga merencanakan untuk yang non-muslim. Panjenengan tadi dijelaskan untuk ke perpustakaan, istilahnya agar nanti tidak mengganggu atau ada toleransi sesama pemeluk agama masing-masing. Nah, selain itu juga panjenengan merencanakan atau ada langkah untuk anak yang tidak mengerjakan sholat, khususnya anak perempuan yang berhalangan untuk mengerjakan sholat, disendirikan dikasih kegiatan dengan buku absensi. Gitu nggih, Bu? Iya. Oke. Bagus sekali, Bu. Kalau itu untuk bisa melaksanakan sholat zuhur tadi, dari langkah-langkah panjenengan, ini yang akan panjenengan lakukan untuk pertama agar efisien untuk kedepannya, untuk kedisiplinan anak itu seperti apa? Langkah yang mana dulu? Yang saya lakukan pertama ya bertahap dulu. Jadi anak laki-laki dulu. Kemudian setelah anak laki-laki, anak putri biar menyelesaikan mungkin makan siang atau jajan. Untuk yang non muslim biasanya kalau anak non muslim malah lebih terarah. Jadi begitu istirahat langsung ngumpul di perpus karena sudah ada guru yang menunggu. Nggih. Berarti langkah pertama dan utama yang panjenengan lakukan itu mengendalikan anak laki-laki dulu ya, Bu ya? Iya, karena yang biasa melompat pagar sama sembunyi itu yang anak laki-laki. Iya. Terus untuk selanjutnya, nah kira-kira dari obrolan kita hari ini, komitmen yang panjenengan akan lakukan untuk selanjutnya? Komitmen saya harus bisa menambahkan, memaksimalkan kedisiplinan anak. Jadi bersama-sama dengan teman-teman. Komitmen saya. Oke. Berarti ini untuk komitmen panjenengan selanjutnya yaitu memaksimalkan kedisiplinan anak, tentunya dengan melaksanakan ibadah atau sholat zuhur berjamaah tadi. Ya, bagus sekali, Bu. Dari komitmen panjenengan itu yang nantinya terlibat untuk mengoptimalkan atau mendisiplinkan anak, yang untuk membantu panjenengan istilahnya membantu dalam mewujudkan kedisiplinan itu siapa saja? Yang membantu untuk meningkatkan ini yang paling utama itu kepala sekolah sudah otomatis pasti membantu. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain, apalagi guru agama, kemudian wali kelas,
dan guru-guru yang lain itu juga membantu. Kemudian tenaga TU sama pegawai kantip. Jadi kita butuh kerjasama terhadap ini semua warga sekolah. Jadi murid juga masuk dalam ikut komitmen ini. Ini untuk yang membantu. Oke. Bagus sekali Ibu. Berarti nanti untuk membantu melaksanakan komitmen penjenengan itu berarti dari semua warga sekolah, yaitu kepala sekolah, ibu guru, dan yang terpenting di sini melibatkan guru agama. Karena yang penjenengan jadi permasalahkan ini kan kedisiplinan tentang sholat. Berarti kita harus melibatkan khususnya guru agama, nggih. Walaupun ya semuanya sih sebenarnya terlibat. Tapi untuk yang lebih ini lagi kan guru agama, ngaten. Nah, bagus sekali Ibu. Nah, kira-kira ini rencana penjenengan ini akan dilakukan kapan? Mulai kapan? Mulai minggu ini saya lakukan. Oh, minggu-minggu ini. Oke. Karena dengan ibadah nih, dengan ibadah lebih cepat, lebih baik daripada terlambat. Ngaten ya Bu ya. Bagus juga nanti bisa sharing bersama-sama nih Bu. Saya yakin Bu Sulasih bisa menjalankan dengan rencana maupun tahap-tahap yang sudah penjenengan rencanakan untuk mendisiplinkan anak dalam hal sholat zuhur berjamaah. Good luck, tetap semangat Ibu. Setelah obrolan ini kita dapat simpulkan coba Ibu sudah menemukan solusi permasalahan. Bagaimana perasaan penjenengan? Perasaannya sekarang sudah plong Bu, lego, plong. Karena apa? Dengan kita sharing ini itu ada yang membantu kita untuk paling enggak meringankan beban. Ya alhamdulillah dengan sharing kita bisa mencari solusi suatu permasalahan sehingga kita akan mampu atau mempunyai rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan itu. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya ikut senang Bu Sulasih bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan menggunakan trik-trik yang penjenengan rencanakan mulai dari sekarang dan lebih semangat lagi dalam mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin dengan akhlak yang bagus akan tercipta suatu generasi yang mumpuni. Begitu nggak Ibu, tetap semangat. Mohon maaf apabila perbincangan atau obrolan kita kurang berkenan di hati penjenengan dan banyak tutur kata yang menyinggung perasaan penjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih Bu Siti karena sudah bersedia mendengarkan. Amin. Cukup sekian Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana dengan penjenengan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, kemarin kok WA saya katanya ada unek-unek, itu ada apa tuh Bu? Oh, ini Bu, kebetulan saya itu punya permasalahan. Oke. Terima kasih sekali sebelumnya Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya sharing dengan penjenengan. Mudah-mudahan nanti bisa memecahkan permasalahan yang saya hadapi. Gini Ibu, terkait permasalahan disiplin. Di sekolah saya itu kan setiap hari sebelum kegiatan masuk kelas, itu kan anak-anak biasanya itu lepas sepatu. Nah, setelah lepas sepatu, misalnya nanti kegiatan sudah selesai, anak-anak itu mau istirahat, cuci tangan ataupun mau makan itu kan biasanya pakai sandal. Nah, jadi permasalahannya setelah dia pakai itu sandalnya itu tidak ditaruh lagi di raknya,
tapi berserakan di halaman. Terkadang anak itu mau pakai lagi, itu susah cari pasangannya. Itu permasalahan yang saya hadapi dari awal sampai saat ini. Ini saya belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi itu, Ibu. Untuk anak TK kan masih usianya juga masih paling kan 5 sampai 6 tahun ya Bu ya. 4 sampai 6. 4 sampai 6 ya. 4 Nggih. sampai 6. Ya memang kita harus benar-benar sabar ini Bu. Itu. Super wajib. Untuk yang kedisiplinan anak mengembalikan sandal ke tempat sepatu, ini apakah setiap harinya anak itu seperti itu ataukah hari-hari tertentu? Kalau menurut pengamatan saya itu setiap hari, Ibu. Karena di sekolah saya itu ada ya kayak buat aturan gitu nggih. Setiap masuk kelas itu anak diwajibkan lepas sepatu. Nah, berarti kan tiap hari setelah dia melakukan kegiatan di dalam, dia keluar itu kan pakai sendal. Nah, sepatunya itu kan nanti dipakai kalau dia mau pulang. Nah, jadi permasalahannya itu setiap hari itu ada aja anak yang tidak meletakkan sendalnya di raknya. Gitu, Bu. Terus selama ini ada cara lain yang pernah Ibu lakukan selain yang mewajibkan anak tadi? Oh, nggih. Cara yang dilakukan. Selama ini kan anak didik saya itu hampir 40-50% lah. Itu belum disiplin dan tanggung jawab dalam hal menaruh sandal. Setelah dipakai itu masih berserakan, belum mau merapikan ke tempat semula atau keraknya. Sebenarnya guru di sini sudah mencontohkan, Ibu. Sudah mencontohkan dan memperingatkan kalau mereka harus habis pakai sendal untuk dirapikan ke tempatnya lagi. Tapi selang beberapa hari kembali lagi seperti itu lagi. Nah, selama ini yang saya lakukan baru melalui pembiasaan setiap hari pakai sendal dirapikan ke tempatnya, kadang dengan memberi contoh dan mengajak teman-temannya. Misalnya kan kalau ada yang berserakan gitu nggih, saya biasanya itu manggil anak-anak, ayo siapa yang mau bantu Bu Guru untuk merapikan sendal ini. Terkadang anak juga saya panggil gitu ada yang mau bantu gurunya untuk merapikan. Tapi terkadang juga ada anak yang cuek. Kalau dipanggil gitu pura-pura nggak dengar atau gimana dia lari. Kan biasa namanya juga anak-anak. Jadi belum ada istilahnya belum ada kesadaran diri dari anak tersebut. Nah, kadang saya tahu kalau dia melepas sendalnya. Kalau saya tahu ya Bu, saya panggil, Mbak, kok sendalnya ditaruh situ? Tempatnya di sini. Kalau ditaruh di situ benar apa enggak? Nah, terkadang anak itu mau Bu, mau mengembalikan. Tapi nanti kalau misalnya saya nggak lihat, ya kembali lagi seperti itu. Taruh sembarangan. Nah, kalau mau makainya lagi baru ribut, Bu Guru sandalku hilang satu. Yang satu di mana gitu. Oke, padahal sudah. Jadi untuk rasa tanggung jawabnya itu belum apa ya, belum muncul. Ya kadang muncul, kadang enggak tergantung mood anak. Nah, padahal cara lainnya sudah bagus itu Bu. Gurunya sudah memberikan contoh, kemudian menganjurkan anak, mengingatkan, itu contoh sudah bagus. Tapi ternyata masih ada beberapa anak yang tidak melakukan. Kalau melihat kondisi anak Ibu seperti ini kalau di skala di angka berapa ya Bu? Kalau menurut saya itu di skala 5-6 deh Bu, karena ya itu tadi menurut pengamatan saya itu masih banyak anak yang melakukan itu. Dibandingkan dengan anak yang sudah disiplin, itu kalau ditimbang itu bobotnya masih berat yang belum disiplin itu tadi. Jadi saya ya ambil skalanya itu kira-kira di angka 5-6. 6 itu pun kalau menurut saya itu berat. Yeah. Oke, kalau di angka 5 atau 6
Kira-kira Bu Siti tuh mau menginginkan di angka berapa ya? Menargetkan di angka berapa? Ya, kalau di sekarang Ibu, kalau ingin menaikkan itu saya nggak berani. Kalau untuk ambil angka 10 atau sempurna saya belum berani. Paling saya bisanya itu di angka 8 atau 9. 8 Dengan atau pertimbangan begini Bu, kalau di anak TK itu kan tergantung mood-nya juga. ya. Kalaupun dia sudah punya rasa tanggung jawab, kalau pas mood-nya itu kurang bagus, misalnya dari rumah, dia mood-nya sudah nggak bagus. Di sekolahan pun, terkadang kalau masih terbawa dengan situasi rumah, dia pun nggak mau melakukan itu. Jadi untuk mengambil angka 10 atau sempurna saya belum berani. Ya itu tadi, karena tergantung dengan mood anak tadi. Gitu Bu. Untuk meningkatkan ke angka 9 tadi ya, 8 sampai 9. Yeah. Itu kira-kira rencana Ibu itu apa? Oke. Kayak Untuk mencapai angka 8 atau 9 nggih. rencananya Oh ya, iya. Ibu rencananya. Iya, untuk selama ini yang saya lakukan melalui pembiasaan setiap hari Ibu. Habis pakai sendal dirapikan ke tempatnya lagi, atau memberikan contoh, atau tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk langkah selanjutnya, itu saya akan mengambil satu untuk motivasi diri, motivasi ke anak. Karena apa? Menurut saya motivasi itu penting. Karena dengan motivasi yang tumbuh dari anak itu sendiri dengan sendirinya akan tumbuh secara suatu kedisiplinan atau kemandirian dan tanggung jawab yang muncul dari dirinya sendiri. Setelah itu saya akan melakukan pendekatan secara individu. Karena tidak semua anak tidak semua anak itu istilahnya menaruh sendalnya sembarangan, enggak. Ya ada beberapa anak tadi saya jelaskan ada kira-kira 50%. Nah, itu saya dekati secara individu. Misalnya kalau saya tahu misalnya saya dekati, saya kasih arahan atau ya istilahnya kita pancing lah. Gimana kalau naruh ini di sini, nanti efeknya bagaimana? Kalau kita naruhnya di tempat yang di pas di raknya, nanti kita kalau mau pakai bagaimana, kan kita kasih istilahnya kita kasih pertanyaan pematik agar si anak itu mau menjawab. Kalau dia bisa menjelaskan apa yang dia rasakan, nanti insya Allah akan dengan sendirinya dia akan tumbuh untuk rasa tanggung jawab meletakkan sendalnya di raknya. Setelah itu juga menggunakan LCD Ibu. Kemudian di sekolah saya, walaupun sekolah desa dikatakan desa pepet sawah, itu ya alhamdulillah punya LCD. Nah, dengan pembelajaran menggunakan IT LCD dan proyektor akan saya putarkan video-video yang untuk mendisiplinkan anak tentang kemandirian dan tanggung jawab. Selain itu, saya berencana akan membuat emoticon wajah. Jadi di setiap rak sendalnya anak, rencana saya mau saya tempel ikon wajah anak agar dia iya iku rakku, wajahku ning kono, sendalku kalau bisa tak taruh di situ, biar dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Selain itu juga akan saya tempelkan kata-kata atau yang positif. Misalnya di sini tempatku, di rak sepatunya itu sendalnya nanti kita kasih tempelan kata-kata yang untuk memotivasi anak. Nah, nanti kalau dia melihat atau nengok ke raknya dengan melihat di sini tempatku, nanti di situ kita rencanakan saya beri apa itu ya, gambar-gambar sendal yang lucu biar anak tertarik untuk melihat ke raknya. Dengan otomatis kalau raknya itu masih kosong, dia akan termotivasi dengan sendirinya untuk merapikan ke sendalnya ke rak yang ada ikon wajahnya tadi. Wah, rencananya bagus sekali itu Bu. Ya, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dan anak-anak mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang saya ambil bisa termotivasi dan permasalahan yang saya hadapi bisa terselesaikan, ngoten nggih Bu.
Mohon doanya. Nanti dalam pelaksanaannya itu yang bisa diajak berkomitmen perencanaannya ini siapa saja Oke. yang terlibat? Untuk pelaksanaan ini ya tentunya karena kesehariannya dengan anak, terlibat dengan anak, tentunya dengan anak itu sendiri. Selain dengan anak, saya juga akan kolaborasi dengan teman sejawat maupun dengan kepala sekolah. Karena maaf Ibu, kalau di TK itu nggak ada yang guru TK itu semua ngabei. Dari tukang kebun, pokoknya ngabei dari semuanya itu. Nggak ada istilahnya TU atau tukang kebun atau itu nggak ada. Jadi ya kita kalau jadi guru TK itu jadi tukang kebun, jadi guru, jadi bue, jadi pokoknya ngabei gitu. Nah selain itu rencana saya juga akan melibatkan orang tua Ibu. Karena apa? Menurut saya pembiasaan itu kan dimulai dari nol. TK merupakan pendidikan dasar atau pondasi. Kalau di sekolah, gurunya sudah mengajarkan kedisiplinan. Bagaimana kedisiplinan, misalnya tadi yang permasalahannya kan menaruh sendal, nggih. Nah, kalau di sekolah itu sudah diterapkan untuk kedisiplinan menaruh sandal di tempatnya, rencana saya itu melibatkan orang tua biar nanti ada kesinambungan. Kesinambungan, jadi tidak terhenti. Kalau misalnya di sekolah sudah kita ajarkan untuk disiplin menaruh sendal, sedangkan di rumah orang tua istilahnya memanjakan anak, apa-apa dilayani, apa-apa diambilkan. Otomatis kan kita kalau seperti mata rantai kan terputus. Iya. Nah, harapan saya nanti orang tua juga saya libatkan sehingga ada kesinambungan pembelajaran di sekolah, di TK di sekolahan itu bisa dibawa ke rumah. Jadi ada kolaborasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua. Begitu Ibu. Rencananya bagus, moga-moga nanti apa yang direncanakan Bu Siti dapat terlaksanakan dengan baik. Amin. Berhasil Bu. Amin. Bagaimana Bu perasaannya setelah unek-uneknya dikeluarkan? Alhamdulillah Ibu, panjenengan sudah mendengarkan keluh kesah saya nggih. Plong, benar-benar plong. Ada perasaan pripun nggih? Nggak berat lagi gitu loh Bu. Karena apa? Dengan permasalahan yang selama ini saya hadapi, dengan sharing ke panjenengan, secara tidak langsung saya menimba ilmu dari panjenengan. Oh iya ini triknya ini triknya ini. Muncul dari pikiran saya sendiri. Nah mudah-mudahan dengan langkah-langkah yang sudah saya rencanakan, nantinya saya bisa kembangkan untuk lanjutan kedisiplinan anak dan bisa mengatasi permasalahan yang selama ini ada di sekolah saya. Ya dengan permasalahan ini, dengan menemukan solusi, insya Allah akan kedepannya akan lebih mudah untuk mengarahkan anak ke disiplinan yang lainnya. Karena menurut saya, yaitu tadi, melalui pembiasaan, anak akan terbiasa dan tergerak dari dalam dirinya sendiri. Gitu Ibu. Siti ikut senang. Ternyata dengan sharing seperti ini tadi, Bu Siti sudah mampu menyelesaikan dan merencanakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Terima kasih Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih sudah dibantu untuk menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita saya dan panjenengan selalu diberi kesehatan, bisa selalu mengabdi di jalur pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. Oke, saya rasa cukup ya Bu ya, ini sudah cukup ya. Oh iya ya Bu, terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak curhatnya nggih Bu. Gak apa-apa, justru saya malah senang kita saling sharing tukar pikiran. Amin amin nggih. Terima kasih. Nggih. Ngoten nggih Bu Siti nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.